Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya beri tema renungan pagi ini yaitu hikmat dan pengetahuan. Seperti kita ketahui bahwa setiap manusia, makhluk yang hidup di dunia ini diberikan otak, diberikan akal sehat, diberikan hikmat akal budi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjalani hidup ini sehingga berkemenangan. Kita tentu tahu bahwa saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hambatan yang tidak bisa diselesaikan hanya bicara iman saja, tetapi juga perlu menggunakan logika. Tetapi seringkali kita tidak menggunakan logika, saudara. Seharusnya kita manusia hidup itu menggunakan logika dalam kita menjalani hidup ini. Karena kalau saya melihat dari zaman dulu, manusia diberi hikmat untuk bisa mengalahkan dunia ini. Dan saya katakan, bagaimana orang-orang dahulu bisa mengalahkan negara lain itu berlomba-lomba, sampai mereka mempergunakan senjata yang semakin canggih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaklukkan, melakukan invasi terhadap bangsa atau negara lain. Nah, itu tujuan yang salah, saudara-saudara. Tetapi dari semua yang kita ketahui, yang saya pelajari, orang yang menguasai teknologi, dia yang akan menguasai dunia. Sekali lagi, orang yang menguasai teknologi, dia yang akan menguasai dunia. Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya akan ajak saudara untuk menerawang jauh mundur ratusan tahun yang lalu sampai nanti ke masa kini. Yang pertama adalah kita mulai dari tahun 1528. Kita tentu tahu bahwa di tahun itu terjadi sebuah invasi besar-besaran dari bangsa Spanyol menaklukkan kerajaan Inca yang sekarang itu disebut dengan Amerika Selatan. Nah, saudara yang terkasih, di penaklukan tersebut kita tentu tahu bahwa di dunia ini ada sebuah hukum yang tidak tertulis yang sampai sekarang itu masih terus dijalankan, yaitu siapa yang kuat dia yang akan menang, saudara. Jadi kalau kita tidak kuat, ya kita akan kalah. Kenapa tiap-tiap negara itu selalu ada tentaranya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan negara itu dari serangan dari luar. Nah, kita tentu tahu bahwa kerajaan Inca ini mengalami kekalahan yang sangat luar biasa menghadapi Spanyol. Kita juga melihat bagaimana kondisi Australia. Saudara tahu Australia itu ada penduduk aslinya. Apa? Aborigin, saudara. Itu penduduk asli. Tetapi sekarang penduduk asli itu tergeser. Dan kalau kita melihat, ya, di Australia itu ada yang namanya Australia Day, atau itu sama dengan hari terjadinya invasi, terjadinya penyerangan orang-orang kulit putih yang menguasai suku aborigin
dengan cara yang sangat kejam sekali. Nah, Australia Day itu selalu dirayakan, saudara-saudara. Dan itu menjadi sebuah hari yang telah ditetapkan, hari nasional, yang sebetulnya itu simbol dari kesewenang-wenangan orang kulit putih terhadap suku aborigin. Orang-orang aborigin ini dikalahkan dengan cara yang sangat sadis. Dan kita tentu tahu bahwa kondisi yang seperti ini sangat menyakitkan sekali. Orang-orang aborigin yang notabene-nya adalah penduduk asli Australia sangat tergeser. Malah tinggalnya di tempat-tempat yang terpencil, saudara. Ketika dia tinggal di kota, dia tidak punya kedudukan apapun. Karena dibuat mereka itu menjadi bodoh. Nah, ini adalah membuktikan bahwa orang yang pandai, dia bisa menguasai orang yang bodoh. Apalagi kalau kepandaian itu ada di tangan orang yang jahat. Maka kondisi keadaan manusia itu sangat luar biasa. Seperti sekarang ini, teknologi berada di bawah kekuasaan orang yang sangat jahat sekali. Sehingga berakibat apa? Adanya pemusnahan manusia yang dikenal dengan depopulasi manusia yang sekarang sedang mereka jalankan. Tujuannya apa? Ya tetap tujuannya sama, yaitu ingin berkuasa. Tetapi kali ini kita tentu tahu di balik mereka yang katanya intelektualnya tinggi, tujuan utamanya adalah ingin menguasai dunia ini. Jadi kondisi keadaan dunia sekarang ini itu sudah berubah, saudara. Jangan pernah kita berpikir kondisi ke depan itu akan seperti 3 tahun yang lalu. Tidak akan bisa. Mereka sudah hampir seluruh kondisi apapun ada di bawah kekuasaan mereka. Oleh karena itulah saya katakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaiklah yang dapat menguasai dunia. Dan ini sudah dibuktikan sendiri oleh kitab suci kita. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal, maka di sana ditunjukkan bahwa melalui pengetahuanlah manusia itu bisa memenangkan kehidupan di dunia. Cuman sayangnya untuk keseluruhan penguasaan teknologi itu ada di tangan orang yang luar biasa jahat. Dia ada di bawah kekuasaan triple six, saudara-saudara. Nah, kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Mislei. Kitab Mislei pasal 1 ayat 20 sampai 33 ya, cukup panjang tetapi cukup menarik sebetulnya, membuktikan bahwa ilmu pengetahuan atau hikmat itu bisa meluputkan kita dari bahaya. Mari kita buka Mislei atau Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Dia memperdengarkan suaranya di alun-alun. Dia berseru-seru di pusat tempat orang berkumpul. Ketika gerbang dibuka, di dalam kota dia mengucapkan kata-kata. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu mencintai keadaanmu itu, dan pencemooh ingin mencemooh dirinya sendiri, dan orang bodoh benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kepada teguranku,
Perhatikanlah, aku hendak mencurahkan rohku kepadamu dan menjelaskan perkataanku kepadamu. Sebab aku telah memanggil dan kamu menolak. Aku telah mengulurkan tangan dan tidak ada yang menyambutnya. Tetapi kamu telah mengabaikan semua nasihatku dan tidak menginginkan peringatanku. Maka aku juga akan mentertawakan malapetakamu. Aku akan mencemooh ketika ketakutanmu datang. Apabila ketakutan datang ke atasmu seperti badai, dan malapetaka melanda seperti puting beliung. Apabila kesukaran dan himpitan menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, dan aku tidak akan menjawab. Mereka akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Sebaliknya, mereka membenci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Yahweh. Mereka tidak menginginkan nasihatku. Mereka memandang rendah semua teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka sendiri dan menjadi kenyang oleh nafsu mereka sendiri. Sebab kesesatan orang yang tak berpengalaman membunuhnya, dan kelalaian orang bodoh membinasakannya. Tetapi dia yang mendengarkan aku akan hidup dengan aman dan akan terluput dari ketakutan malapetaka. Saudara, dari ayat bacaan tadi, kita banyak membaca kata ku. Menurut saudaraku itu siapa ini? Ya? Hikmat dan pengetahuan, saudara. Artinya di sini, orang punya iman itu juga harus diimbangi dengan hikmat. Tanpa orang menggunakan hikmat, maka yang terjadi adalah kita akan merasa sok rohani, tapi nggak punya pengetahuan, saudara-saudara. Sampai-sampai suasana mereka triple six itu bekerja pun, masih banyak pendeta yang tidak ngerti sampai sekarang. Bahkan mereka berusaha mengcounter habis-habisan orang yang memberitahu bahwa 666 itu sudah mulai bekerja. Dan ini adalah kita sudah masuk kepada the Great Tribulation yang awal. Nanti setelah ada di pertengahan, akan ada the Great Tribulation yang sangat mengerikan, saudara. Tetapi ya karena mereka tidak mau belajar, ya mereka nggak akan tahu. Bahkan cenderung untuk mengcounter dan goblok-goblokin kita. Kita tentu tahu Bapak Ibu, ya kemarin saya coba untuk upload salah satu pernyataan dari seorang profesor di Indonesia yang saya pikir penerangannya cukup bagus, saudara. Tetapi langsung ada peringatan dari YouTube. Jadi ya sebelum dihapus oleh YouTube lebih baik saya hapus sendiri, saudara-saudara. Karena kalau yang menghapus dia pasti buntutnya saya diblok lagi. Jadi ya sudah saya hapus saja dulu. Ya. Tetapi saya sudah share juga ke grup. Ya, itu cukup bagus sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sampai saat ini kita mungkin berpikir ya, kenapa orang-orang di luar sana yang mereka kenal Bapak Yahweh saja tidak. Tapi mereka ngerti bahwa ini adalah pekerjaan 666. Tetapi justru para pendeta, gembala, mereka mengatakan 666 itu belum memulai. Itu masih baguslah. Tapi ada yang mengatakan lagi, oh kita tidak perlu takut dengan 666. Ya. Orang mau mengatakan ini apa ya sudahlah kita jalani saja. Ya. Yang penting kan kita bisa pergi ke sana kemari,
Kondisi keadaan sekarang itu zamannya enak, semua serba otomatis. Sekarang kita mau pergi kemana-mana, tinggal scan wajah, selesai semua. Enak nggak Bapak Ibu? Enak nggak? Oh enak. Bayangin aja mau pergi ke luar negeri cuman ngemasuk. Silahkan masuk. Welcome on board. Wah langsung senengnya luar biasa. Dalam hati saya, Anda sedang menikmati fasilitasnya 666. Tunggu tanggal mainnya, saudara-saudara. Dan saya katakan, silakan Anda tertawa terlebih dahulu. Silakan Anda mencemooh terlebih dahulu. Karena kelak tertawamu akan berubah menjadi jeritan-jeritan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan satu ayat lagi yang menunjukkan bahwa pengetahuan itu sangat penting. Di Hosea 4 ayat 6, ini terkenal nih, ayat ini sekarang lagi dibacakan di mana-mana, saudara-saudara ya. Bunyinya begini, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu. Aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Dulu kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita dikuasai oleh dosa, yaitu dosa warisan dari Adam dan Hawa, dosa pemberontakan. Dan itu sudah terselesaikan melalui darah Yeshua HaMashiach. Saudara percaya enggak? Ya, tetapi setan itu berusaha untuk mencegat manusia itu yang sudah diselamatkan, sehingga manusia itu pun mengalami kehancuran lagi. Kalau kita lihat di zaman dulu, saudara-saudara, manusia diperhadapkan dengan bagaimana caranya bisa bertahan hidup menghadapi alam yang ganas, berburu supaya dapat makanan atau mati kelaparan. Jadi manusia itu seperti binatang. Bahkan sampai zaman kitab suci ditulis saja, sistem perburuan masih ada. Untuk mendapatkan makanan manusia harus berburu, saudara-saudara. Kemudian meningkatkan, karena dia sudah mulai merasa mampu, yang diburu adalah orang lain. Bagaimana caranya menaklukkan orang lain supaya bisa meraup kekayaan. Sekarang kan sebagian orang berpikir seperti itu, saudara. Waktu masih kecil mereka bilang apa? Bagaimana kita bisa makan besok, ya kan? Tapi setelah kita menjadi kaya, kita menjadi besar, pikirannya berubah. Bukan bagaimana cara kita makan hari esok, karena kita tidak punya uang, tetapi berubah. Siapa yang akan kita makan? Siapa yang akan kita libas? Nah sayang sekali saudara, pengetahuan yang kitab suci tulis, apalagi kita tahu bahwa di akhir zaman ini, yang namanya pengetahuan itu menjadi semakin bertambah. Dan itu ada di berbagai sektor. Jangan saudara pikir hanya pengetahuan-pengetahuan yang baik saja, tetapi pengetahuan yang tidak baik pun juga ikut berkembang. Saya membaca sebuah artikel, saudara-saudara, di Belanda itu kan ada tempat prostitusi. Nah, mereka para PSK itu belajar bagaimana caranya mereka bisa menggait
lawan hidupnya atau laki-laki, itu mereka bisa menjadi pelanggan setianya. Itu bagaimana? Diseminarkan, saudara-saudara. Jadi mereka ingin supaya dalam dunia prostitusi pun ikut berkembang. Dalam dunia kejahatan pun ikut berkembang. Sekarang para copet itu kalau mengambil, itu enggak sekedar mengambil, mereka pakai rombongan. Kalau saudara lihat ya cuplikan-cuplikan video pendek, mungkin kalau saudara aktif di FB atau di media sosial lain, itu suka muncul, saudara-saudara. Bagaimana caranya melakukan kejahatan supaya orang lain tidak tahu. Mereka pelajari terus. Jadi dalam dunia sekuler, itu mereka belajar. Yang jahat mereka pelajari supaya kejahatan itu semakin meningkat tanpa orang tahu. Nah, cuman yang sangat memprihatinkan itu adalah dunia kerohanian. Khususnya dalam iman Nasrani ini, saudara. Banyak sekali orang-orang yang hanya berputar-putar. Mereka mempelajari hanya di hal-hal yang rohani saja. Tanpa mereka berpikir pengetahuan umum itu juga penting. Sehingga mereka menganggap apa? Kalau kita belajar pengetahuan umum, itu dianggap kurang rohani. Lah kan repot, saudara-saudara. Jadi manusia itu nurut saja apa yang institusi perintahkan. Sekalipun itu tidak benar. Kita kan diberi otak, saudara-saudara. Cuman memang kalau kita ngomong secara vulgar, nanti videonya diblokir lagi. Sekarang nggak tahu kenapa ini YouTube gampang sekali memblokir orang ya. Karena sudah jadi milik mereka dan kita pakai mereka, ya sudahlah kita bicaranya hati-hati, saudara-saudara. Saya ambil contoh beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita mau nonton TV, saya akan coba flashback ya, membuktikan bahwa pengetahuan itu semakin lama semakin bertambah. Nih coba nih, entah saudara pernah ngalami atau tidak ya. Dulu pada waktu kita mau nonton TV, mesti nonton ke kelurahan, saudara. Ya, rumah orang itu nggak ada yang punya TV, karena TV itu merupakan barang yang sangat mewah, ya, sangat mewah. Dan kita tentu tahu, saudara-saudara, sebelum pesawat TV muncul, itu ada proyektor ya, yang cuma penontonnya satu. Ya, misalkan saya punya alat gitu ya, ya seperti HP lah, lebih gede lagi sedikit gitu. Nah, saya ingat dulu ya sekitar tahun ya sekitar 65, 66 gitu. Saya ingat itu. Ada orang yang membawa alat itu diedarkan, saudara. Orang dulu di tempat saya itu nyebutnya gambar impleng. Tahu nggak gambar impleng, saudara? Impleng itu apa? Ngintip ya, saudara. Ngimpleng namanya. Jadi alat itu siapa yang mau nonton, filmnya pendek lah, paling cuman berapa, ya nggak sampai 1 menit lah. Ya. Siapa yang mau nonton, itu bayarnya kalau tidak salah itu 15 ketip, saudara. 15 ketip itu Rp1,50. Ya. 15 ketip. Ya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah teknologi yang canggih pada masa itu, orang itu senengnya luar biasa, saudara. Nonton di impleng ini, apik ya filmnya. Padahal nggak sampai 1 menit filmnya, saudara-saudara. Itu sudah dianggap barang mewah. Kemudian meningkat, yaitu apa? Adanya radio, kan gitu. Dulu kan kita kan nggak ngerti. Ya. Kemudian meningkat lagi TV. Makanya orang zaman dulu nyebutnya apa? Radio ada gambarnya.
Ya, saudara. Dan saya masih ingat, waktu dulu mau nonton TV, itu saya bersama dengan teman-teman saya pada waktu saya masih kecil, itu harus pergi ke pabrik gula Seragi. Pabrik gula itu kan rumah stafnya itu kan mewah-mewah, saudara. Nah di situ kebanyakan mereka punya televisi. Nah kami jalan rame-rame ke sana. Biasanya jam 6 sudah start saling ngasih tahu, kita jalan bareng ke pabrik gula Seragi. Saya masih ingat itu. Lalu kita ketuk pintu di salah satu teman, nanti kita nonton rame-rame. Ya. Yang tidak, ya udah kita nontonnya di kelurahan, saudara. Modelnya kayak begini nih. Entah saudara ngalami atau tidak. Ya. Kalau orang yang seumur saya pasti ngalami. Nonton di kelurahan rame-rame. Mending nek TV-nya gede, TV-nya kecil, saudara. Sudah TV-nya kecil, hitam putih sisan. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, terus meningkat lagi. Nah ini nih. TV yang tadinya ada di kelurahan, sekarang mulai dimiliki oleh personal, ya orang-orang umum, saudara. Ingat, zaman itu televisi itu barang mewah, ya barang mewah. Ini saya tunjukkan saja bagaimana peningkatan teknologi, saudara. Barang mewah, sehingga televisinya modelnya kayak begini nih, hitam putih. Tapi pingin TV color, orang dulu nyebutnya pingin TV clear gitu ya. Ya supaya TV-nya itu kelihatan clear atau color, saudara-saudara, itu kacanya yang pertama itu biru dulu. Wah, TV ini kok apik ya? TV-nya bagus nih, ada warnanya biru. Padahal yang warna biru apa? Cuma kacanya. Jadi ada kaca plastik ditutup gitu loh. Wah, sekarang meningkat lagi. Kacanya bukan cuma biru, tapi warna pelangi, saudara. Jadi nontonnya itu seolah-olah kayak color, kayak clear gitu. Padahal yang berwarna itu cuma kaca depannya, saudara. Itu nek tak pikir yo lucu juga ya. Wah, tapi senengnya luar biasa. Kemudian apa? Meningkat dengan TV color beneran, saudara-saudara. Itu harganya cukup mahal loh waktu itu. Ya, saya masih ingat ketika saya di Jakarta mengikuti kukong saya itu, dia punya TV color itu Philips, bagus sekali. Saya ingat harganya 450.000, saudara. Wah, itu uang segitu gede banget ya zaman dulu, saudara-saudara. Kemudian meningkat lagi, yaitu orang nonton bioskop, saudara. Ini yang dikenal dengan misbar. Nek gerimis, bubar, saudara ya. Atau layar tancap ya. Itu orang dulu sebutannya misbar. Saya ingat di depan rumah saya itu ada kantor DPU. Itu halamannya luas sekali. Nah itu seringkali dipakai oleh layar tancap ini dari produk misalnya jamu jago atau produk apa gitu. Mereka selalu pakai layar tancap dan penontonnya itu luar biasa banyak, saudara. Sekali lagi, ini barang mewah pada zaman itu. Kemudian orang mulai memiliki proyektor sendiri. Nah ini bentuk proyektornya, saudara. Ya, ini proyektor yang ini proyektor. Kalau yang ini LCD proyektor, saudara. Itu pun ya lumennya ya cuman nggak sampai 1000 lumen, saudara. Itu harus gelap total. Kemudian muncul lagi LCD yang seperti ini. Wah ini mulai modern ya, 3 warna. Kemudian
naik lagi menjadi seperti ini. Nah, yang zaman sekarang itu sudah pakai apa? Videotron, saudara. Videotron, besar sekali. Dan nanti kehilat kita akan memakai Videotron. Amin, Bapak Ibu. Iya, ya boleh tepuk tangan, saudara. Haleluya. Kalau kita selama ini ya pakainya LCD proyektor seperti ini kurang mantap ya, saudara, masih kelihatan gelap. Tapi nanti setelah pembangunan itu dimulai, ya kita punya Videotron nanti. Videotronnya bukan yang seperti di jalanan, itu kan kasar, saudara. Tapi kita mau beli Videotron yang halus sekali, saudara. Jadi kalau kita atau saya menerangkan firman Tuhan akan lebih nyaman nontonnya. Amin, Bapak Ibu. Kita doakan saja supaya pembangunannya bisa berjalan dengan baik, saudara-saudara. Oh ya, mungkin ada yang bertanya begini, loh Pak, ini pembangunan sekarang bagaimana? Ya, begini saudara. Pastori kan sudah diambruke ya, sudah dirobohkan. Sekarang belakang itu sudah rata dengan tanah. Saudara pernah ke belakang apa belum? Ayo, siapa yang pernah ke belakang angkat tangan? Wah, berarti banyak yang belum. Tilii, saudara. Dilihat ke belakang. Itu sudah rata dengan tanah. Ya. Nah, sekarang ini kita sedang nunggu 3 pemborong. Dari Jakarta, dari Surabaya, dan dari Magelang. Nah, mereka sampai sekarang belum memberikan laporan. Ya, kita tunggu. Istilahnya apa ya? Tender gitu ya. Ya, main tender gitu. Ada 3 pemborong, saudara. Dari Jakarta, dari Surabaya, dan dari Magelang. Kalau saya lihat yang intens memberikan masukan itu yang dari Surabaya. Jadi nanti kita akan lihat yang harganya bagus, pekerjaannya bagus yang akan kita pilih. Berarti dia yang menang tender. Paham nggak Bapak Ibu? Nah begitu sudah oke, baru kita mulai pembangunan. Begitu ya. Jadi saudara mesti didoakan supaya pembangunannya bisa mulai, bisa lancar, saudara. Kalau kemarin itu belum membangun, tapi baru merobohkan pastori, ya, baru meratakan tanah belakang. Jadi kalau saudara yang belum pernah lihat dong nanti selesai ini, saudara ke belakang, dilihat, saudara. Itulah tempat kehilat kita dibanding dengan ini, ya. Ini kan berapa meter ini? Nanti sama belakang itu 2 kali lipatnya, saudara. Gedenya. Dan saya mengimani bahwa kehilat kita itu menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia, saudara. Haleluya. Itu yang menjadi keinginan kita. Kita berdoa saja. Bapak Yahweh pasti cukupkan segalanya. Ya. Kalau Yesua belum datang. Kalau sudah datang bagaimana? Ya sudah, kebenaran kita sampai ke Samayim dulu. Amin. Iya, nggak usah diurus kalau sudah Yesua datang. Kenapa? Karena kita pasti rapture, saudara-saudara. Jadi kita terus berdoa saja. Ya, mau datang cepat atau lama nggak peduli. Pokoknya kita lakukan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ini saudara. Sekarang nanti kita akan pakai Videotron. Ya, pakai kayak TV gitu, tapi besar dan gambarnya halus. Saya pertama melihat itu di bandara Malaysia, saudara. Waktu mau masuk ke luar negeri dari Malaysia itu ada apa kayak televisi itu gedenya tuh satu lapangan voli, gede sekali. Tapi gambarnya halusnya luar biasa. Ya, jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau
nanti kehilat kita punya Videotron yang bagus. Ya, dan saya yakin Tuhan akan bilang, aku kabulkan permohonanmu. Haleluya. Ya, jadi terus kita dukung doa. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya sekaligus ceritakan perkembangan pembangunan seperti apa. Jadi kita menunggu ya pemborongnya, ya, kontraktornya mana yang mau kita pakai. Surabaya, Magelang, atau Jakarta. Nanti terserah. Ya, nanti kan perlu dirapatkan dulu mereka kasih harga berapa gitu ya. Yang penting bagus dan indah. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat teknologi yang lain lagi yang sekarang semakin canggih. Yaitu dengan VR. Ya, pernah dengar kata VR, saudara? Virtual reality. Nah ini VR itu begini ceritanya nih. Jadi kita pakai alat seperti itu sudah kita seperti hidup di dunianya itu, saudara. Sekarang saya lihat ya, ada 360 derajat itu di YouTube kan sudah banyak video-video yang kualitasnya 4K. Itu kalau saudara pakai VR gitu, saudara noleh begini, ya kayak beneran kita noleh. Beneran, saudara. Jadi videonya itu enggak terpaku di situ. Kita noleh ke sana ya kita bisa lihat ke sana. Kita ke belakang ya kita bisa lihat ke belakang. Saya jadi ingat di Amerika itu di Disneyland, saya pernah ke sana, saudara-saudara, itu ada satu tempat pertunjukan namanya Circle Vision. Circle Vision itu, kita masuk ke ruangan itu isinya TV semua. Ya, nyambung semua. Jadi kalau kita seolah-olah kayak naik perahu, kita lihat ke situ, kita lihat belakang, persis seperti nyata, saudara. Nah itu yang disebut dengan virtual reality. Dan kita sudah masuk ke situ, kita sedang digiring ke sono. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat bagaimana luar biasanya dunia yang sekarang kita jalani ini. Nah, kehidupan sekarang itu mulai digantikan dengan sistem robotik. Saya sebetulnya ingin saya tayangkan yaitu robot masak, ya. Tapi saya pikir saudara nggak usah. Nanti saudara lihat sendiri saja di YouTube. Ya. Saudara bisa nulis robot masak gitu. Sekarang itu ada robot yang pintar masak, saudara. Dan ini sangat luar biasa. Bahkan sekarang ada robot yang khusus untuk jombloan. Ya, yaitu apa? Robot, ya orang bisa nyebutnya itu istri yang bisa lakukan segala sesuatu, tapi semua itu robot. Dan kulitnya itu pakai latex, saudara-saudara. Jadi sama persis seperti kulit manusia. Dan nggak perlu, apalagi kalau orang yang nggak suka istrinya cerewet gitu ya, beli aja boneka itu, saudara. Boneka, itu boneka, saudara-saudara. Tapi boneka seperti perempuan beneran. Tingginya itu sama, wajahnya itu sama, pokoknya semua sama. Cuman memang harganya masih rodok mahal, saudara-saudara. Bisa diajak bicara. Matanya pun bisa kedip-kedip, saudara. Mau diajak apa saja bisa. Ini luar biasa teknologi ini. Ya, sekarang kan sedang dikembangkan, ada beberapa negara yang saling berlomba untuk mengembangkan robot. Dan ini semua posturnya perempuan semua. Kalau nggak salah dulu saya pernah tayangkan namanya itu robot Sofia. Ya, pernah saya tayangkan dan itu orang sangat antusias sekali. Orang itu sampai diajak bicara, ngerti saudara. Dia pakai full komputer.
Saudara mau tanya apa sama dia, bisa diajak kencan. Pokoknya persis seperti manusia biasa. Cuman dia nggak punya nyawa, gitu aja sudah. Ya. Itu sudah yang nggak bisa dibedakan lagi ini manusia atau robot. Gitu. Makanya ada orang yang berkata begini, tidak lama lagi manusia akan berperang lawan robot ciptaannya sendiri. Nah, kenapa? Karena robot-robot ini luar biasa. Saudara pernah lihat nggak robot tentara itu yang bisa melakukan segala sesuatu, bahkan menghadapi teroris itu nggak ada rasa takut. Ya namanya robot, saudara. Kemudian ada lagi robot anjing, macam-macam. Cuman kalau saya tayangkan akhirnya saudara cuma nonton begitu. Saya sedang memberi pemahaman tentang pengetahuan. Bahwa kita hidup di era pengetahuan, sehingga hikmat kita mesti kita pahami, saudara. Jangan kita seperti katak dalam tempurung. Ngerti, saudara? Karena kalau kita seperti katak dalam tempurung, ya disuruh apa, ya wes siap, begitu. Tapi kalau kita yang ngerti pakai logika, ya kita nggak bisa seperti itu, saudara, diatur-atur seperti itu. Ya. Saya ambil sebuah contoh misalnya di tempat ini. Saudara yakin nggak di sini masih ada virus? Kalau saya nggak yakin. Kenapa? Karena kita kan sudah cuci tangan, betul nggak? Ibadah cuci tangan. Kemudian pakai hand sanitizer. Kan sudah lengkap, sudah steril, saudara. Iya kan? Lalu apa yang kita takutkan? Tutup mulutnya lagi, saudara. Bayangin aja, sudah berapa lapis itu. Kalau masih ketakutan, Anda tidak punya pengetahuan kalau begitu. Makanya saya kasih tahu seperti ini, ayo pakai hikmat, saudara. Jangan buruk ketakutan karpe dewe, sampai saking takutnya, saudara nggak bisa lagi ibadah. Di rumah pun maskeran sampai dibuka hanya pada waktu mau makan dan tidur, saudara. Maka kadangkala saya bingung ya, kalau masuk ke restoran gitu, ada 10 orang gitu. Saya katakan begini, ki wong meh mangan kok cangkeme ditutupi kabeh. Ya, bagaimana ini, saudara? Ya, mangan kok cangkeme tutup. Ya dibuka dong kalau mau makan. Ya. Jadi kadangkala karena dikejar oleh ketakutan jadi ngaco, saudara-saudara. Ya. Ya oke lah, kita lanjut sekarang. Sekarang ini juga telah dimulai teknologi 5G dan cloud untuk memungkinkan orang masuk dalam dunia virtual. Sekarang muncul yang namanya Google Stadia. Entah saudara mengikuti gerak teknologi atau tidak. Ya, Google Stadia ini di mana kita bisa memainkan game dengan resolusi 4K dengan kecepatan 60 fps atau 60 frame per second, saudara. Kalau video-video biasa kan 30 per second, ya, 30 frame per second. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau film dulu, kalau film yang saya tunjukkan tadi, itu kan kalau bunyinya gini, etek kan gitu ya. Nah itu setiap detik itu keluarnya berapa jendela, kan begitu. Ya sekitar 25 lah. Tapi sekarang yang keluar itu 60 jendela per detik. Nah makanya disebut 60 frame per second. Jadi satu detik itu 60 gitu. Jadi gambarnya halus sekali, saudara-saudara. Dan 4K dengan 60 fps ini tidak perlu mempergunakan hardware seperti PlayStation. Entah sekarang PlayStation sudah PS yang keberapa ya? Kelima ya? Wah, saya ingat dulu waktu anak saya Michael masih kecil, wah dia paling seneng PS, saudara-saudara. PS-nya itu masih putih itu loh.
PS yang pertama itu gambarnya kasare luar biasa. Tapi sekarang PS itu gambarnya sudah persis seperti orang biasa. Seperti kita nonton TV begitu. Tetapi saudara-saudara, yang 4K 60 FPS ini, ya, yang disebut dengan virtual reality, mereka tanpa menggunakan hardware lagi. Jadi tidak dibutuhkan hardware, tapi bisa langganan streaming dengan biaya yang sangat murah. Jadi manusia kalau dulu menaklukkan manusia lain dengan kekerasan, sekarang menaklukkan manusia lain dengan cara apa? Memberi kenikmatan. Yang sudah kena, dia akan terikat, saudara. Saya ambil contoh lah, dulu waktu pertama kali HP muncul saja, saya sampai kadang geli lihatnya, saudara. Wong dalam satu ruangan kok telepon-teleponan pakai HP. Betul nggak? Ya kalau pakai HP itu lah telepon-teleponan kalau di jarak jauh, ya istilahnya orang Jawa itu bilang kemaruk. Ngerti kemaruk, saudara? Kroso ini teknologi baru aku punya, omong-omong sama istrinya jaraknya deket pakainya handphone. Tak pikir aneh ini orang-orang ini. Ya, SMS-an juga begitu. Karena kemaruk tadi sekarang, ya saudara-saudara. Nah sekarang saya kasih tahu juga bahwa muncul lagi yang namanya cloud streaming. Cloud streaming itu adalah masa depan kita menikmati berbagai macam konten. Begitu juga dengan Microsoft yang terus mengembangkan teknologinya yang dikenal dengan Xbox. Yang sekarang sudah punya layanan game yang bernama Xbox Game Pass. Ya, yang hanya membayar $10 tiap bulan, kita bisa memainkan ratusan game terbaik sesuka hati kita. Bahkan sampai ada jual beli senjata permainan game itu. Oh ada loh orang cari duit, ya kerja jualan senjata, saudara-saudara. Saudara pernah dengar nggak? Kalau saudara nggak pernah ikutin teknologi, masa iya? Ya karena kita nggak ngikutin teknologi, saudara. Kalau saya ikutin, karena saya suka teknologi, sehingga orang jualan, ya dapat duit bener. Supaya saudara mainnya itu menang, harus beli senjata yang canggih. Nah itu ada yang jualan. Nanti saudara kirim transfer duit ke saya berapa, nanti saya kasih senjatanya. Nah, saudara pegang senjata yang canggih, saya dapat duit beneran, saudara. Itu sudah seperti itu loh sekarang. Ya. Nah, kita tentu tahu bahwa era masa kini juga akan melibas semua teknologi yang sekarang sedang kita pakai dengan perubahan yang sangat cepat sekali. Manusia juga nilainya sudah sangat merosot. Karena dijadikan barang dengan pemasangan microchip sebesar virus, saudara-saudara. Dan ahli-ahli teologi habis-habisan menentang dengan ngotot, chip itu sebesar biji beras. Betul nggak sih chip sebesar biji beras? Betul, tapi teknologi 30 tahun yang lalu, saudara. Nah kalau teknologi sekarang lebih kecil. Saya pernah menyampaikan itu kalau tidak salah 100 nanometer kalau tidak salah. Sekarang produk dari IBM mengeluarkan lebih kecil lagi, saudara-saudara. Jadi teknologinya Microsoft mulai tergeser. Sekarang IBM sudah mengeluarkan lebih kecil lagi. Ya, jangan saudara pikir mosok. Ya karena kamu belajar. Teknologi itu terus berkembang. Ya. Makanya saya katakan banyak sekali, coba saudara lihat ya di YouTube.
Nanti kan banyak sekali materi-materi yang di-counter sama mereka. Katanya orang yang mengatakan bahwa microchip itu sebesar virus itu kebohongan yang luar biasa. Saya ketawa aja, kesian deh lo. Titelnya aja panjang-panjang, tapi nggak ngerti, saudara, kasihan betul, saudara. Padahal teknologi sekarang begitu luar biasa. Chipnya itu tidak kelihatan mata, tapi dia punya daya simpan itu luar biasa besar. Dulu orang beli hard disk itu katakanlah nggak sampai 100 mega lah, saya masih ingat itu barangnya gede banget segini ya, dua HP ini. Sekarang dengan 2 HP ini sudah ada yang 3 tera, 4 tera, besar sekali, saudara. Ada bahkan yang 10 tera, luar biasa. Sekarang malah muncul lagi flash disk 1 tera. Bayangin flash disk loh, saudara. Yang kecilnya itu lebih kecil dari ini. Kok bisa kekuatannya 1 tera, space-nya? Itu luar biasa sekali, ya. Apple Arcade juga tidak mau kalah, saudara. Produk perusahaan Apple, ya, Apple ini memang punya aplikasi terbatas sekali, saudara. Saya ambil contoh, banyak orang yang suka tanya sama saya, Pak Lukas, kalau Bapak baca kitab suci kok nggak sama ya? Ya saya bilang ya nggak sama Pak, karena saya memakai versi ILT. Saya kok download nggak bisa, tak kasih tahu ada caranya. Saudara ketik aja Lukas Sutrisno, terus belakangnya kitab ILT. Saya ajari cara downloadnya. Dia bilang nggak bisa Pak, langsung saya tebak, Anda pasti pakai Apple. Iya betul, kalau Apple nggak bisa. Apple itu eksklusif, ya. Apple yang sekarang bahkan disebut Apple Arcade juga tidak mau kalah, saudara, dengan layanan yang sangat luar biasa, dengan biaya ringan, lebih ringan dari yang tadi saya sebut, ya. Dia cuman $5 per bulan itu bisa menikmati ribuan game. Itu dari Apple. Jadi mereka saling berlomba untuk melakukan improvisasi, peningkatan. Sayangnya entah di Magelang ini orang suka teknologi apa enggak, saya enggak tahu. Tapi saya berharap jemaat Kehilat Aleph Tau itu jemaat yang ngerti teknologi. Amin. Jangan sampai berpikir, oh saya sudah tua. Anda boleh tua, tapi otak Anda adalah muda. Ya, jadi terus ikuti gitu. Cuman sayangnya kadang sok menyerah gitu loh. Dulu saya pernah ngajari saudara kan, waktu di Pastori Lama, saya ajari cara editing video. Wah, yang ikut banyak sekali saudara. Saya ingat ada 30-an orang yang ikut. Tapi semakin lama semakin bereteli, sampai akhirnya habis. Saya tanya, kok nggak pada ikut, kenapa? Angel katanya. Loh saya ini sing umurnya lebih tua aja mau kok. Masa Anda yang katanya sekolahan nggak mau? Ya. Tapi sekarang saya nggak perlu ngajarin, di YouTube itu sudah ada. Saya sekarang menggunakan program Adobe Premiere Pro. Ya, jadi kalau saudara mau belajar, Pak Lukas itu kalau editing video pakai apa? Saya pakai Adobe Premiere Pro. Saudara bisa lihat cara-caranya di YouTube, saudara. Nah, ini adalah perkembangan teknologi yang sangat luar biasa banyaknya. Yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Cuman ya kembali lagi, sayangnya banyak orang yang tidak mau belajar teknologi. Di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 tadi sudah kita baca. Dan di dalam kitab Kohelet
atau Pengkhotbah pasal 7 ayat 16 dikatakan, janganlah terlalu benar dan janganlah menunjukkan dirimu terlalu bijak. Mengapa menghancurkan dirimu sendiri? Kata terlalu benar ini ada terjemahan yang lain, yaitu jangan terlalu saleh. Karena saking rohaninya tinggi, sampai dia anti dengan pengetahuan umum, saudara. Sehingga dia pinternya cuma mubeng, ya mutar-muter di teologi saja. Tapi kalau sudah diajak bicara tentang teknologi, enggak mudeng babar blas, saudara. Ngeritiknya aja gede-gedenan. Saya lihat itu banyak sekali orang-orang yang katanya titelnya rentengan, mereka mengatakan bahwa chip itu tidak ada begini. Saya cuman bilang, kasihan deh lu, titelmu aja panjang lebar kayak begitu. Tapi teknologinya kopong, saudara. Maka saya ingin jemaat Bapak Yahweh di sini harus mau belajar teknologi. Amin. Minimal saya ngomong begini saudara bisa nangkap. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, ini suara apa ini, Brom ini? Coba tolong dicek. Ya, sekarang saya lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Kita tentu tahu bahwa di kitab Daniel, ya, kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuannya bertambah. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Dunia teknologi itu sebetulnya sudah dipakai oleh kelompok Triple Six untuk menghancurkan manusia. Saudara pernah ingat materi khotbah saya yang judulnya Georgia Guidestone? Masih ingat ya Bapak Ibu? Di situ dikasih tahu tentang adanya depopulasi dunia. Bahwa dunia ini sekarang sudah kepenuhan manusia. Jadi harus dihabisin. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa bukti bahwa mereka menggunakan teknologi untuk menaklukkan dunia ini. Saudara masih ingat ini peristiwa apa? WTC ya, World Trade Center, yang diledakkan. Saya nyebutnya diledakkan. Mungkin saudara mengatakan apa? Ditabrak pesawat. Saya ikuti perkembangannya loh. Sampai detik ini, sekali lagi, sampai detik ini, tidak pernah ditemukan ada puing pesawat di situ. Rodanya pun tidak pernah ditemukan. Saya memang waktu pertama kali peristiwa itu terjadi, saya sempat mikir, saudara, kok iso sih pesawat nabrak, kok runtuh ke bawah? Bukankah yang runtuh ke bawah ini biasanya itu penghancuran gedung-gedung tinggi dengan sistem demolition. Pakai dinamit, saudara. Bam, tuh, ke bawah. Pernah saudara lihat? Ya, penghancuran gedung bertingkat. Enggak dititiki satu-satu. Cuman pakai dinamit. Bang, langsung runtuhnya ke bawah. Ini persis saudara-saudara. Tapi mata publik taunya roboh gara-gara ditabrak pesawat. Pertanyaannya, mana puing pesawatnya? Mana jenazahnya? Mana roda pesawatnya? Enggak pernah ditemukan, saudara-saudara.
Dan mereka ini sebetulnya sudah merencanakan. Saudara tahu, uang $1 ada tulisan apa? In God we trust. Saya dulu pertama kali mendengar kata in God we trust itu dikasih tahu oleh pendeta. Dia bilang begini, coba lihat itu Amerika. Negara adidaya yang begitu hebat. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. In God we trust. Mereka nggak ngerti sebetulnya yang disebut God-God-nya itu siapa. Ya, kalau kita pelajari, kita tahu di situ ada si mata satu. Mata Horus yang dikenal dengan all seeing eyes. Mata yang melihat segalanya. Itu adalah kelompok Illuminati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa ini sebetulnya sudah direncana. Maka saya katakan, ini adalah buatan mereka. Lalu membenturkan dengan agama. Yang dibenturkan itu adalah dari Islam, saudara. Padahal pelakunya bukan dari Islam. Tapi karena digorang-gareng sama publik, sehingga orang taunya, oh itu yang menghancurkan kelompoknya Al-Qaeda. Itu yang menghancurkan Obama. Itu yang melakukan adalah kelompok teroris Islam. Padahal pelakunya ya mereka. Coba saudara lihat, mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Ini ada uang $20. Kalau dilipat-lipat seperti ini bentuknya sama, saudara. Apakah itu suatu kebetulan? Tidak, mereka semua ada dalam rencana. Kemudian kita lihat lagi. Dan yang ini, ya, ini yang ini bentuknya sama dengan gedung Pentagon. Wah, ada pesawat kecil juga yang nabrak Pentagon. Mana jenazahnya? Orangnya nggak ada. Puing-puing pesawatnya juga nggak ditemukan. Rodanya juga nggak ada yang ketemu. Kursinya juga nggak ada. Terus mereka pakai apa? Saya kasih tahu, mereka teknologinya tuh sudah luar biasa, saudara. Mereka pakai seperti kayak hologram begitu. Saya ikutin penyelidikan tentang hancurnya WTC. Itu dilakukan gerak lambat, saudara. Itu pesawatnya pesawat hologram semua itu. Begitu mendekati gedung, terus gitu. Ternyata ujung kepala pesawatnya itu baru masuk sedikit. Ini sudah meledak, bam. Di bawah juga ada ledakan lagi, bam. Jadi sudah kelihatan bahwa sebetulnya gedung itu rontoknya bukan karena pesawat. Faktanya pesawatnya mana juga tidak ada. Itu penyelidikannya sampai sejauh itu loh. Dan bahkan dari laporan polisi dan pemadam kebakaran mengatakan ada beberapa ledakan yang terjadi pada waktu dalam tanda petik pesawat itu nabrak. Karena semua sudah dilakukan seperti demolition, gedung besar ambruknya ke bawah. Kemudian kita lihat lagi. Nah, saudara lihat, kenapa bisa membentuk kata? Oh sama. Semua sudah diatur sama mereka. Ya. Kemudian saudara lihat ada film Terminator 2 tahun 1991. Di tembok ini ada portal di situ, ada tulisan Caution 911. Caution itu artinya waspada, hati-hati. Apa ini? Ini sebetulnya adalah bentuk ancaman
tapi dimasukkan ke subliminal, saudara. Nah, kalau saudara mau tahu apa kuwi subliminal, saudara lihat lagi materi saya yang temanya subliminal. Saya berharap setiap tema-tema saya ini saudara bisa ulang lagi, ya, karena itu sangat penting, saudara-saudara. Nah ini, ya, Caution 911 itu sangat jelas sekali ini. Dan ini ledakannya itu ditabrak sama kayak truk gitu, ditabrak brak gitu. Itu sebetulnya bentuk ancaman, hati-hati. 911 akan saya musnahkan. Dan yang anehnya lagi, saudara, di gedung WTC itu sebetulnya itu pusat perdagangan dan banyak sekali orang-orang Yahudi di situ. Tetapi pada hari itu tidak ada satu orang Yahudi yang masih ada di situ dan bahkan yang mengalami korban, tidak ada. Semua sudah diatur, saudara-saudara. Kemudian ada sebuah film namanya Super Friends Monolith of Evil. Itu dibuat tahun 1978. Itu sudah membuat sebuah perencanaan. Ini kan, ini si mata satu ini membuat tembakan mengena gedung kembar, saudara. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, semua sudah dirancang. Ya. Kemudian ada lagi Super Mario Bros. Movie. Itu juga sama bentuknya ini. Kemudian ini Viceland Magazine tahun 1994. Itu yang diarahkan nanti yang dijadikan dalam tanda petik kambing hitam itu Al-Qaeda. Kemudian ini ya, di Viceland Magazine atau majalah Viceland 1994 itu juga sudah ditunjukkan. Nah ini gambarnya. Dan yang terakhir, saudara, ini adalah seorang ahli mesin, ya, engineering protection fire, ya, fire and protection engineering. Ya, ini ahli mesinnya pemadam kebakaran. Pada tanggal 11 September tidak mungkin ada struktur baja berpelindung yang dapat runtuh ke bawah. Semua sudah ada dalam rekayasa genggaman tangan mereka karena mereka ingin hidup sendiri di dunia ini. Dan apa yang mereka cita-citakan itu segera terwujud. Waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Bapa Yahweh. Karena waktu kedatangan Tuhan Yesus HaMasiah sudah ada di depan mata kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, saya memberitahu kepada saudara, tetaplah ikuti streaming dari kami, dan saya akan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh secara rohani. Dan saya percaya, ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan memproteksi dan melindungi kita. Kematian bagi kita bukan sesuatu yang menakutkan. Karena tiap manusia toh sekali waktu pasti akan mati. Berdoa saja supaya Bapa Yahweh selalu menjaga dan melindungi kehidupan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Betapa dunia ini dikuasai oleh teknologi yang semakin hari semakin canggih. Dan kami tahu iman kepadamu juga perlu ada perimbangan teknologi sehingga kami tidak ngawur
Karena saat ini kami tahu bahwa teknologi semakin luar biasa. Kami tidak mau menjadi orang percaya yang bodoh, sehingga kami tidak tahu akan apa yang sedang terjadi. Terima kasih Bapak, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Sabat digabung di hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun. Dan bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Info Men's Club. Dimohon kehadirannya untuk kaum pria pada acara ngopi dan sharing bersama pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi jemaat luar kota atau subscriber yang ingin membagikan kesaksiannya pada ibadah akhir tahun dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 089 674 479 997. Jemaat subscriber dapat mengirimkan file video pada alamat email srinarsih1680@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut. Video yang dikirim berformat MP4. Video yang dikirim berupa video landscape. Suara terdengar jelas. Resolusi video Full HD. Durasi kesaksian kurang lebih 5 menit. Video ditunggu paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Bagi yang videonya tidak ditayangkan saat ibadah tutup tahun, akan tetap ditayangkan di channel YouTube Kehilat Aleph Tau atau Lukas Sutrisno. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat mat kau frifahem tika shikar ala peka wa esterotoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata babai kau faruk ata batsetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin.
Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.